Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara SFC Transfer Pricing Pre-Morning Briefing dengan topik pembahasan How to Navigate Your Transfer Pricing Implication of COVID Pandemic 27 Juli 2021. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan mengisi absensi yang belum mengisi dengan menuliskan nama dan asal perusahaan atau instansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia, saya akan membantu acara pada hari ini. SFC Transfer Pricing Morning Briefing hari ini akan dibawakan oleh Bapak Gandhi Siregar. Beliau adalah Transfer Pricing Manager di SF Consulting. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu tata tertib acara selama berlangsung. Yang pertama, dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi pada kolom chat dengan menuliskan nama dan asal perusahaan. Yang kedua, demi kelancaran acara, admin akan mematikan seluruh mikrofon peserta selama acara berlangsung. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Gandhi setelah sesi pemaparan materi selesai. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan feedback form. Link feedback form atau CFF akan kami informasikan pada kolom chat setelah acara selesai. Untuk materi dan sertifikat diberikan kepada peserta yang hadir dan sudah mengirimkan CFF. Selanjutnya saya mau membacakan sedikit mengenai profil SF Consulting. SF Consulting didirikan pada tahun 2004 yang menyediakan one-stop service terdiri dari tax, transfer pricing, business process, customs and excise, legal service, serta Center of Excellence. SF Consulting memiliki 3 orang partner, yaitu Ibu Sri Wahyuni Sujono selaku Managing Partner yang memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman bekerja sebagai tech consultant. Beliau juga dinobatkan sebagai Woman of Tech oleh ITR untuk 2020 dan 2021. Yang berikutnya adalah Bapak Stan Pranoto selaku Senior Partner. Pengalaman beliau lebih dari 40 tahun di bidang perpajakan. Yang terakhir adalah Ibu Ratna Febrina selaku partner. Beliau selain memiliki sertifikasi sebagai konsultan pajak, beliau juga memiliki sertifikasi sebagai Custom and Excise dan kuasa hukum Indonesia. Untuk pembicara hari ini Bapak Gandhi Siregar sebagai Transfer Pricing Manager di SF Consulting, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang perpajakan Indonesia dan transfer pricing. SF Consulting juga merupakan bagian dari afiliasi Crow, Global, dan TPA. Sekian penjelasan dari saya mengenai SF Consulting. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gandhi Siregar untuk memulai acara. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nia untuk introductions-nya serta untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai morning briefing kita, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang telah berkenan hadir di dalam morning briefing pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membahas sedikit mengenai bagaimana untuk menavigasikan implikasi dari COVID-19 pandemic terhadap transfer pricing documentations pada pagi hari ini. Semoga morning briefing pagi hari ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Agenda untuk morning briefing kita pada pagi hari ini terdapat 5 items yang akan dibahas. Yang pertama adalah gambaran dari peraturan transfer pricing yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah implikasi dan masalah yang timbul dari pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah TP Guidance on Comparability Analysis dari COVID-19 pandemic. Dan yang keempat adalah kerugian dan alokasi dari biaya spesifik terkait dengan COVID-19. Serta topik yang terakhir adalah mengenai Advance Pricing Agreement di tengah periode COVID-19 saat ini.
timeline dari peraturan transfer pricing di Indonesia dimulai pada tahun 2008 dengan diterbitkannya amendment Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mencakup dari artikel 18 transfer pricing. Dan di tahun 2009 diterbitkan Per 39 yang memberikan panduan untuk mendisclose transaksi afiliasi di SPT perusahaan. Di tahun 2010 ada 4 peraturan yang diterbitkan, yaitu Per 43 mengenai Arm's Length Principle, Per 48 mengenai Mutual Agreement Procedure, dan Per 69 mengenai Advance Pricing Agreement, dan terakhir S153 mengenai prosedur audit untuk transfer pricing. Pada tahun 2011, Per 32 mengenai amendment ke Per 43 diterbitkan, dan di tahun 2012 diterbitkan S479 yang merupakan pedoman untuk mensubmit IP documentations. Selanjutnya, pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Per 22 yang merupakan pedoman untuk melakukan pemeriksaan transaksi dengan pihak afiliasi, dan SE50 mengenai Tax Audit Guide on Transfer Pricing. Pada tahun 2014, 2015, dan 2016, pemerintah mengeluarkan PMK terkait dengan peraturan implementasi NAP dan juga peraturan implementasi EPA. Dan pada tahun 2016 yang merupakan tahun di mana PMK nomor 213 diterbitkan, yang mengatur bagaimana dokumen-dokumen transfer pricing tersebut harus disiapkan oleh wajib pajak yang terdiri dari master file, local file, dan CBCR yang akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Di tahun 2019 diterbitkan SE38 terkait dengan pedoman teknis untuk CBCR, dan pada tahun 2020 diterbitkan PMK nomor 22 mengenai prosedur penerapan IP Agreement untuk Advance Pricing Agreement. Berdasarkan PMK 213, terdapat 3 tipe dokumen transfer pricing yang harus disiapkan. Yang pertama adalah Master Induk, atau lebih dikenal dengan dokumen induk dalam bahasa Indonesia, yang mencakup informasi secara garis besar mengenai operasi grup secara internasional dan juga kebijakan penetapan harga secara grup. Selanjutnya, local file, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dokumen lokal, mencakup informasi yang spesifik terhadap operasi usaha wajib pajak tertentu di Indonesia. Kemudian, transaksi, afiliasi, dan informasi keuangannya, termasuk juga adalah analisis dari transfer pricing untuk menguji apakah transaksi afiliasi tersebut sudah arm's length. Dan tipe report yang ketiga adalah CBCR report, atau dikenal dengan laporan per negara, di mana laporan tersebut mengandung informasi mengenai jumlah dari pendapatan, jumlah laba, pajak yang ditanggung, pajak yang dibayar, jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, serta aset dan laba yang ditahan, dan juga fungsi-fungsi yang dikerjakan dan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing entitas perusahaan dalam suatu wilayah perpajakan yang harus di-disclose di dalam CBCR. Siapa sajakah yang diwajibkan untuk menyusun master file dan local file? Di PMK 213 juga telah diberikan pedoman yang detail terkait wajib pajak yang harus menyiapkan master file dan local file. Apabila wajib pajak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi, maka harus dilihat apakah memiliki turnover gross lebih dari 50 miliar. Jika demikian, maka sudah diwajibkan untuk menyiapkan master file dan local file. Kemudian, apabila transaksi afiliasi untuk tangibles
jual atau beli barang berwujud nilainya lebih dari 20 miliar, maka wajib pajak tersebut sudah diwajibkan untuk menyiapkan master file dan local file. Dan syarat yang ketiga adalah apabila transaksi jasa, interest, intangibles, atau transaksi tidak berwujud lainnya memiliki total nilai lebih dari 5 miliar, maka diwajibkan untuk menyusun master file dan local file. Dan yang terakhir, apabila transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi yang berdomisili di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada di Indonesia juga diwajibkan. Dan apabila ketentuan yang tadi tersebut tidak terpenuhi satupun, maka wajib pajak tidak perlu untuk menyusun master file dan local file. Di dalam peraturan, yang dimaksud dengan gross turnover adalah jumlah income yang diterima dari aktivitas usaha inti perusahaan sebelum dikurangi dari diskon atau pengurang yang lainnya. Dan apabila dalam 1 tahun pajak, wajib pajak beroperasi kurang dari 12 bulan, maka gross turnover tersebut dihitung dengan menyetahunkan income yang diterima selama tahun tersebut. Selanjutnya, siapakah yang diwajibkan untuk menyusun CBCR? Untuk primary filing mechanism, apabila induk perusahaan suatu grup tersebut berdomisili di Indonesia dan memiliki consolidated gross turnover lebih dari 11 triliun rupiah dan juga memiliki transaksi afiliasi, maka CBCR tersebut harus disusun dan harus disubmit di Indonesia. Namun, apabila gross turnover dari consolidated group tersebut tidak sampai 11 triliun, maka CBCR tidak diwajibkan. Selanjutnya, bagaimana dengan perusahaan yang induk perusahaannya itu berada di luar negeri atau yang kita ketahui dengan secondary filing mechanism? Apabila induk perusahaan berdomisili di negara yang mewajibkan untuk membuat CBCR, kemudian negara tersebut di mana induk perusahaan berdomisili memiliki perjanjian untuk menukar informasi CBCR dengan Indonesia, dan CBCR tersebut dapat diperoleh oleh kantor pajak di Indonesia. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka wajib pajak di Indonesia tidak perlu untuk membuat CBCR. Wajib pajak hanya dapat membuat notifikasi CBCR untuk menginformasikan kantor pajak di Indonesia bahwa parent company mereka sudah menyusun CBCR dan submit di negaranya di luar negeri. Namun, apabila salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka wajib pajak di Indonesia juga harus mensubmit CBCR di Indonesia. Dan dalam menyusun local file, master file, dan CBCR, ada requirements yang ditetapkan di peraturan. Untuk master file, informasi yang berada dalam master file tersebut disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Dan master file tersebut harus tersedia dalam waktu paling lama 4 bulan setelah akhir pembukuan. Jadi apabila wajib pajak memiliki akhir pembukuan di bulan Desember, maka paling tidak di bulan April master file sudah harus tersedia. Dan selanjutnya untuk local file juga sama, data atau informasi yang digunakan untuk menyusun local file adalah berdasarkan informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan, dan local file tersebut juga harus tersedia paling telat 4 bulan setelah akhir pembukuan.
Selanjutnya, untuk CBCR atau Country by Country Reporting, itu disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada akhir tahun pajak. Dan data tersebut harus tersedia, CBCR tersebut harus tersedia paling tidak 12 bulan setelah akhir tahun pembukuan. Baik, sekarang bagaimana kira-kira dampak implikasi dari COVID-19 tersebut? Bagaimana kita tahu COVID-19 pandemik menjadi domino efek karena mempengaruhi sektor kesehatan, sektor sosial, dan juga sektor ekonomi yang berdampak kepada perusahaan-perusahaan. Antara lain, dampak yang dapat dialami oleh perusahaan berupa decrease in demand atau berkurangnya permintaan, penutupan pabrik atau penutupan usaha, kerugian yang dialami oleh perusahaan, lockdown atau pembatasan aktivitas perusahaan, penurunan penjualan atau penjualan bahkan sampai berhenti. Ada beberapa perusahaan juga yang mengalami pengurangan kredit rating dan meningkatnya biaya manufaktur yang tinggi. Secara signifikan. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Seperti dilaporkan di Jakarta Post, mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Seperti yang dilaporkan di Jakarta Post, PLN di sini mencatat kerugian senilai 12 triliun rupiah yang diakibatkan oleh karena COVID-19 yang membuat operasional PLN tersebut mengalami kerugian. Dan CNBC Indonesia juga melaporkan ya, H&M merupakan toko retail fashion menutup ribuan toko di seluruh dunia oleh karena dampak dari COVID-19 tersebut. Jadi kita dapat lihat dari informasi ini bagaimana COVID-19 tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan. Kemudian bagaimana pengaruh tersebut dapat mempengaruhi dari penetapan harga transfer antar grup di dalam perusahaan, dan juga bagaimana kejadian-kejadian ini dapat mempengaruhi analisis kesebandingan yang dilakukan di dalam local file dan master file pada tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, pada Desember 2020, OECD menerbitkan pedoman untuk implikasi transfer pricing dari COVID-19 pandemic. Jadi, penjelasan masalah-masalah pandemi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan telah diberikan pedoman oleh OECD sebagai berikut ya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah pedoman transfer pricing untuk melakukan analisis kesebandingan pada saat terdapat dampak COVID-19. Yang kedua adalah pedoman transfer pricing atas kerugian atau alokasi biaya khusus terkait dengan COVID-19. Dan juga OECD memberikan pedoman bagaimana advance pricing agreement yang sudah disepakati tersebut berlaku pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Kita akan coba bedah ketiga poin ini satu persatu.
kita akan mulai dari comparability analysis. Sebagai informasi, comparability analysis adalah suatu analisis untuk membandingkan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan transaksi yang serupa yang dilakukan oleh pihak independen. Bisa di luar perusahaan dengan cara memperoleh dari database atau juga bisa dari informasi yang dimiliki secara internal oleh perusahaan. Dalam melakukan comparability analysis tersebut, kita memiliki 5 karakteristik yang harus dipertimbangkan untuk bisa memilih perusahaan independen atau transaksi independen yang sebanding dengan transaksi afiliasi yang kita lakukan. Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah karakteristik jasa atau barang yang mau kita bandingkan. Apakah barang yang kita bandingkan yang dijual ke pihak afiliasi dengan yang dijual oleh pihak independen itu memiliki kriteria yang mirip, memiliki fitur yang mirip, dan memiliki produk atau jasa yang mirip, sehingga dapat kita bandingkan. Kemudian, analisis berikutnya adalah functional analysis. Kita harus membandingkan fungsi, aset, dan resiko yang dilakukan oleh perusahaan di dalam transaksi afiliasi dan membandingkannya. Apakah perusahaan independen juga memiliki fungsi, aset, atau resiko yang mirip sehingga dapat disebandingkan. Kemudian faktor ketiga yang harus dipertimbangkan adalah contractual terms. Di dalam kontrak jual beli barang atau jasa atau royalti dan transaksi intangibles, kita harus bandingkan antara kontrak yang dilakukan dengan pihak afiliasi dengan kontrak yang dilakukan dengan pihak independen. Apakah memiliki kemiripan dan dapat dikatakan sebagai sebanding untuk pembagian hak dan kewajiban, terus ke pembagian resiko, pembagian manfaat antara masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Faktor yang keempat adalah economic circumstances, dengan mempertimbangkan lokasi geografis di mana kita melakukan transaksi afiliasi tersebut, kemudian bagaimana ukuran pasar kita melakukan transaksi afiliasinya, dan juga tingkat persaingan di dalam pasar tersebut. Harus memiliki hal yang mirip juga untuk perusahaan pembanding atau transaksi pembanding yang mau kita pilih. Dan yang kelima adalah strategi bisnis, yang merupakan aspek dari perusahaan yang dilakukan sehari-hari dalam melakukan usahanya. Dan oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan ya dari salah satu 5 poin ini antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen, maka kita harus lihat apakah perbedaan tersebut bisa dilakukan adjustment. Namun, apabila tidak dapat dilakukan adjustment atas perbedaan transaksi afiliasi dengan transaksi independen, maka kita tidak boleh memilih transaksi independen tersebut sebagai pembanding. Jadi, dalam melakukan comparability analysis, kelima hal ini harus kita pertimbangkan dengan baik. Sekarang, bagaimana melakukan comparability analysis pada periode yang terdampak dengan COVID-19? Bagaimana kita tahu, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap penetapan harga suatu transaksi antara pihak independen, dan juga kadang informasi tersebut pandemi tersebut dapat membuat informasi historis ya sebelum COVID-19 ini terjadi menjadi tidak dapat terlalu diandalkan. Jadi maksudnya seperti ini, untuk wajib pajak yang memiliki tahun pembukuan Januari sampai Desember 2020, kita ambil sebagai contoh, di mana COVID-19 itu dimulai pada akhir kuartal pertama atau awal kuartal kedua tahun 2020 dan berlangsung sampai pada saat ini. Pada bulan Desember 2020,
yang merupakan akhir tahun pembukuan wajib pajak, maka wajib pajak sudah harus menyusun local file untuk tahun 2020. Namun, pada saat itu kemungkinan besar data keuangan dari perusahaan-perusahaan pembanding baru ada untuk tahun 2017 sampai 2019, di mana pada periode tersebut belum ada pandemi COVID-19, sehingga menjadi kurang andal untuk dilakukan sebagai pembanding. Namun, di tahun 2020, data perusahaan untuk tahun 2020 belum juga tersedia pada saat mau melakukan local file tersebut. Nah, kira-kira bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk mensiasati kekurangan informasi tersebut? Nah, berdasarkan OECD mengatakan bahwa informasi yang terkait dengan kondisi pihak independen, khususnya yang terdampak dengan COVID-19 ini, itu lebih dapat diandalkan ya untuk apabila analisis tersebut dilakukan untuk periode yang sama. Jadi maksudnya untuk menguji transaksi afiliasi di tahun 2020 dari wajib pajak dalam melakukan local file juga lebih andal katanya menggunakan data-data dari perusahaan pembanding independen untuk tahun 2020 juga. Nah, cuman sayangnya di sini informasi-informasi tahun 2020 itu masih banyak yang tidak tersedia, sehingga ada information deficiencies. Nah, oleh karena itu OECD ada praktis yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk menanggulangi keterbatasan informasi tersebut. Sebagai contoh, yang pertama adalah untuk menggunakan commercial judgment yang reasonable sebagai pelengkap dari informasi contemporaneous atau informasi yang terjadi selama periode yang diuji. Nah, di dalam melakukan commercial judgment tersebut, wajib pajak harus mengambil due diligence yang tepat dan masuk akal dalam mengevaluasi bagaimana kira-kira COVID-19 ini berdampak dan juga bagaimana cara mereka harus mengimplementasikan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penetapan harga tersebut. Selanjutnya, grup juga harus melakukan dokumentasi terhadap bukti-bukti yang tersedia di pasar. Bisa jadi bukti-bukti tersebut dalam bentuk internal comparables atau external comparables, atau bukti-bukti lainnya yang relevan yang menunjukkan bagaimana dampak COVID-19 pandemi ini kepada ekonomi di suatu wilayah atau ekonomi perusahaan tersebut. Di mana juga COVID-19 tersebut mempengaruhi tingkat penawaran, tingkat permintaan, dan juga mengubah supply chain dalam suatu sektor tertentu di suatu perekonomian. Dan suggestion yang kedua yang dilakukan oleh OECD adalah untuk mencoba melakukan ex post testing approach. Jadi, apabila memungkinkan, dan hanya untuk sementara waktu saja, khususnya di saat pandemic conditions ini, di mana kita dapat wajib pajak bersama-sama dengan tax authorities mungkin dapat menyetujui untuk menggunakan informasi yang tersedia pada akhir pembukuan untuk melakukan pengujian. Mereka punya wajib pajak punya transaksi afiliasi pada tahun 2020. Selanjutnya, wajib pajak juga dapat menggunakan lebih dari satu metode transfer pricing untuk menguji kewajaran dan kelaziman analisis transaksi tersebut, atau yang dikenal dengan corroborative analysis. Nah, kemudian berikutnya adalah ada beberapa sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk melengkapi ya analisis kesebandingan untuk tahun 2020. Jadi
untuk menanggulangi lagi tadi keterbatasan data pembanding untuk tahun 2020, kita dapat lihat dari beberapa sumber informasi berikut ini yang ada di list ini untuk mendukung ya bagaimana penetapan harga kita dalam comparability analysis. Dan juga kita harus memberikan seperti estimasi atau perhitungan bagaimana pengaruh dari COVID-19 tersebut terhadap transaksi yang sedang kita uji. Jadi informasi yang pertama yang mungkin dapat kita pertimbangkan adalah kita melakukan analisis dari perubahan volume penjualan perusahaan dengan membandingkan volume penjualan pada saat periode terjadi COVID-19 dengan periode-periode pada tahun sebelumnya waktu COVID-19 belum terjadi untuk menunjukkan bagaimana COVID-19 tersebut mempengaruhi volume penjualan kita. Analisis yang berikutnya dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap perubahan utilitas kapasitas perusahaan, capacity utilization dari grup atau perusahaan di dalam transaksi tersebut. Jadi kita lihat pada tahun 2020 kapasitas perusahaan kita bagaimana utilization-nya dan dibandingkan dengan tahun 2019, 18 atau 17 pada saat pandemi COVID-19 tidak ada. Jadi sebagai contoh di tahun 2020 perusahaan memiliki kapasitas yang terinstall itu untuk produksi 1.000 metrik ton. Namun karena penjualan menurun, maka produksi hanya mencapai 500 metrik ton sehingga capacity utilization yang dialami perusahaan itu hanya 50% saja. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, 18, 17, mungkin produksinya bisa mencapai 900 metrik ton atau bahkan sampai 1.000 metrik ton atau dibilang 90% sampai 100%. Sehingga jelas sekali pada tahun 2020 karena penurunan capacity utilization tersebut, perusahaan bisa saja mengalami kerugian yang cukup signifikan. Dan yang ketiga adalah wajib pajak harus mencoba nih untuk mengidentifikasi apakah ada biaya-biaya yang meningkat secara signifikan atau biaya yang satu kali saja exceptional yang terjadi akibat respons atas COVID-19 ini. Nah, biaya tersebut mungkin dapat kita lakukan adjustment dan dapat kita keluarkan dari perhitungan net profit perusahaan. Dan hal-hal berikutnya seperti sampai sejauh mana perusahaan memperoleh bantuan pemerintah, kemudian rincian mengenai intervensi pemerintah seperti melakukan PPKM, PSBB, di mana pemerintah melarang perusahaan melakukan operasional secara 100%, di mana operasional hanya ada 25%. Nah, itu juga dapat diberitakan informasinya sebagai pendukung dari kondisi perusahaan di tahun 2020. Juga informasi dari laporan keuangan interim dan juga macroeconomic information seperti industri analisis menceritakan bagaimana kondisi perusahaan sehingga COVID-19 tersebut analisis regresi atau analisis varians dan juga membandingkan budget atau forecast data dengan aktual yang dialami oleh perusahaan pada akhirnya dan dilakukan variance analisis antara budget dan aktual tersebut dan mengidentifikasi apakah memang variance tersebut merupakan dampak dari COVID-19. Dan juga yang terakhir, ini dapat dilakukan ya, analisis bagaimana dampak COVID tersebut terhadap profitabilitas dari pihak ketiga. Ya, mungkin bisa saja kita lihat pihak ketiga atau mungkin kita ada informasi kompetitor kita yang kita dapat mengakses informasi keuangannya, dapat juga kita gunakan sebagai informasi pelengkap untuk analisis
di tahun 2020. Nah, dan dalam melakukan pemilihan comparable companies di dalam analisis benchmarking tersebut, perusahaan dapat mencoba untuk melakukan ex post seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu pendekatan untuk menguji hasil dari perusahaan yang mengikutsertakan informasi yang menjadi tersedia pada akhir pembukuan pajak tersebut. Kemudian perusahaan juga wajib pajak dapat menggunakan lebih dari satu metode TP yang dapat berguna untuk sebagai analisis tambahan untuk mendukung kita punya konklusi, kesimpulan terhadap transaksi afiliasi tersebut. Kemudian dapat juga dilakukan transfer pricing adjustments. Ya, adjustment ini mungkin diperlukan ya dalam kondisi apabila terdapat perbedaan yang potensial yang cukup signifikan dan dapat memiliki dampak yang material terhadap comparability tersebut. Nah, berikutnya kita juga dapat bermain dengan periode of data ya. Jadi mungkin bisa juga dicoba ya untuk membuat pengujian secara terpisah khusus untuk periode yang terdampak pandemi COVID-19 ini, dan juga membandingkannya dengan pembanding independen lainnya pada periode yang sama untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan pada saat pandemi COVID-19 dengan kinerja perusahaan pembanding pada saat COVID-19. Dan pada comparable analysis untuk tahun 2020 ini juga OECD mengangkat kembali bahwa mungkin saja menggunakan perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Jadi dalam melakukan analisis comparability untuk tahun 2020, bisa saja kita mengikutsertakan perusahaan yang mengalami kerugian, di mana dengan catatan perusahaan tersebut harus memiliki tingkat risiko yang sama dengan wajib pajak, dan juga kita dapat membuktikan bahwa memang perusahaan tersebut terdampak negatif oleh COVID-19 dan mereka sah-sah saja untuk diterima sebagai comparables. Dan hal berikutnya yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu untuk mengevaluasi dipilih untuk tahun 2020. Jadi perusahaan tidak serta-merta mengikuti, let's say, strategi tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya, kemudian langsung mengimplementasikannya untuk tahun 2020, karena OECD di sini memberikan kesempatan ya kepada wajib pajak untuk mereview kembali apakah comparable companies yang mereka pilih menggunakan search strategi yang sebelumnya tersebut masih cocok untuk digunakan pada saat pandemi COVID-19 sekarang, atau apakah harus ada revisi yang dilakukan terhadap search kriteria tersebut. Nah, sebagai contoh, apabila lokasi geografis merupakan faktor kesembandingan yang paling menentukan, mengingat dampak COVID-19 dalam pasar tertentu, maka mungkin saja dalam melakukan search strategi tersebut untuk menekankan faktor geografi tersebut dan melonggarkan kriteria pencarian yang lainnya. Jadi, hal tersebut dimungkinkan saja oleh OECD. Ini sedikit penjelasan tambahan mengenai cara menggunakan ex post approach. Di dalam kondisi normal, untuk ex post approach ini, TP-Doc itu disiapkan berdasarkan data atau informasi yang sedia, dan untuk perusahaan yang berakhir di tahun pajak Desember 2020, maka 22 financial data dari comparable companies mungkin sudah tersedia ya pada saat melakukan analisis tersebut dan dapat digunakan oleh wajib pajak dalam analisisnya. Namun ada beberapa catatan yang diberikan oleh OECD, dikatakan bahwa opsi ini hanya berlaku apabila memang kantor pajak tersebut mengizinkan untuk melakukan pendekatan tersebut. Dan selanjutnya
untuk wilayah yang menggunakan pendekatan ex ante, yaitu menguji price setting-nya, maka opsi ini hanya mungkin dapat berlaku sementara saja on a temporary basis selama pandemi COVID-19 berlangsung. Juga OECD menyarankan nih agar kantor pajak dapat memberikan sedikit keleluasaan untuk memberikan perubahan ya bagi wajib pajak yang ingin melakukan amendment di SPT 2020 mereka terkait dengan arm's length principle dari transaksi afiliasi tersebut. Baik, setelah kita membahas mengenai comparability analysis, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara perusahaan memperlakukan kerugian atau mengalokasikan biaya-biaya yang secara spesifik terkait dengan COVID-19 tersebut. Di sini disebutkan bahwa alokasi dari kerugian antara pihak afiliasi dapat mengakibatkan perselisihan pendapat ya, perbedaan, dan bisa jadi merupakan suatu masalah yang membutuhkan pertimbangan ya, karena saat oleh sehingga pada saat kita mempertimbangkan bagaimana grup mengalokasikan kerugian antara anak perusahaannya dan mengenal penting yang harus dipertimbangkan. Jadi ada banyak biaya-biaya yang terkait dengan COVID-19, bisa jadi biaya terkait dengan baju pelindung, untuk APD atau biaya kerja untuk pembatasan fisik, atau ada perubahan dari work from office menjadi work from home, maka biaya-biaya tersebut bagaimana cara kita mengalokasikannya, siapa yang harus menanggung biaya tersebut. Nah, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah menekankan bagaimana mengalokasikan resiko antara perusahaan-perusahaan dalam suatu grup. Jadi resiko tersebut harus mengikuti langkah-langkah dari kerangka kerja khusus untuk menganalisis resiko yang sudah dijelaskan di OECD PP Guidelines. Dan berikutnya ada pertanyaan nih, apakah perusahaan dengan limited risk itu dapat mengalami kerugian? Jadi khusus untuk pandemi COVID-19 ini dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki karakteristik sebagai limited risk namun mengassume menanggung beberapa risiko terkait dengan marketplace. Marketplace di sini yaitu terkait dengan penjualan, terkait dengan permintaan di pasar. Maka perusahaan yang limited risk tersebut bisa saja mengalami kerugian sah-sah saja oleh karena dampak dari COVID-19 tersebut kepada risiko dari marketplace tersebut. Sebagai contoh, berkurangnya permintaan, berkurangnya penjualan yang mengakibatkan kerugian. Nah, namun apabila dikatakan apabila limited risk tersebut, perusahaan entitas tersebut mungkin dia itu adalah perusahaan manufacturer sehingga dia tidak menanggung risiko terkait dengan COVID-19 atau dengan marketplace, maka apabila perusahaan tersebut menjelaskan bahwa dia mengalami kerugian oleh karena COVID-19, maka di sini dikatakan agar kantor pajak lebih melakukan ekstra effort lagi untuk meyakinkan apakah memang benar-benar kondisinya seperti itu, kerugian diakibatkan oleh COVID-19. Nah, kemudian poin kedua, masalah kedua yang akan ditentukan adalah bagaimana caranya ya biaya operational cost yang exceptional ini, yang extraordinary atau yang hanya muncul sekali saja pada saat pandemi COVID-19 ini,
dialokasikan di antara unit-unit perusahaan. Jadi yang pertama adalah alokasi biaya-biaya tersebut harus sesuai dengan penjabaran dari fungsi aset resiko dari transaksi afiliasi tersebut yang mengindikasikan siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan siapa yang menanggung resiko. Sebagai contoh, apabila suatu biaya tersebut langsung berhubungan dengan risiko yang dialami oleh suatu PT, maka PT tersebut haruslah menjadi yang menanggung biaya tersebut. Kemudian poin kedua adalah beberapa biaya mungkin tidak bisa dikategorikan sebagai exception atau non-recurring lagi, karena biaya tersebut sudah menjadi permanen. Mungkin adalah biaya yang terkait dengan teleworking atau work from home. Sampai saat ini, work from home sudah menjadi praktek yang normal, sehingga biaya tersebut dapat diargumentasikan sebagai exceptional cost lagi, karena itu adalah biaya untuk menjalankan bisnis secara normal untuk saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana kira-kira exceptional cost tersebut harus diperlakukan dalam melakukan comparability analysis, ya. Jadi exceptional cost ini pertama harus dikeluarkan dari net profit indicator pada saat melakukan comparability analysis. Harus di-exclude terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat wajib pajak mau menentukan dasar biaya untuk menagih pihak afiliasi, wajib pajak harus mempertimbangkan nih apakah dasar biaya tersebut akan termasuk exceptional cost ini atau tidak termasuk. Ya, seharusnya exceptional cost ini ditanggung oleh pihak yang memang meng-assume risiko terkait dengan biaya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan untuk exceptional cost ini adalah mungkin harus untuk beberapa perusahaan dan juga comparable companies harus diperhatikan ya, bagaimana exceptional cost itu dicatat oleh perusahaan-perusahaan, karena di masing-masing negara bisa aja terdapat perbedaan dari pengakuan secara akuntansi. Mungkin negara tertentu bisa mencatat exceptional cost itu sebagai operating items, sementara negara lain mencatatnya sebagai non-operating item. Atau ada yang mencatat sebagai bagian dari gross profit, sementara di tempat lain menganggapnya sebagai bukan gross profit. Dan perbedaan-perbedaan ini juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan harus dilakukan adjustment apabila memungkinkan. Nah, terus hal ketiga yang harus dipertimbangkan adalah mengenai klausul di dalam merevoke atau merevisi dari agreement tersebut. Jadi wajib pajak ini harus mempertimbangkan ya apakah mereka mau merevoke atau merevisi dari mereka punya perjanjian afiliasi untuk para pihak yang terlibat secara jangka panjang. Sebagai contoh ya, kalau seandainya ada sebuah perusahaan afiliasi yang tidak dapat memberikan ya jasa manufacturer kepada customer-nya yang merupakan pihak afiliasi juga, dan itu mereka mungkin tidak dapat memberikan jasa manufacturer itu karena adanya peraturan pemerintah yang melarang melakukan kegiatan operasional. Maka apabila mungkin itu hanya periodenya singkat saja, mungkin pihak afiliasi yang terlibat tersebut mungkin bisa mentoleransi, tidak harus langsung mengambil klausul force majeure ini.
Namun apabila mungkin periode penutupan operasi itu lebih panjang dan tidak diprediksi, maka bisa saja ya situasinya menjadi berbeda dan ada kemungkinan clausule force majeure tersebut diambil oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Setelah kita akan menyinggung perusahaan-perusahaan bagi program-program job retention program atau dukungan-dukungan secara keuangan atau likuiditas, di mana persyaratan dan kondisi dari program tersebut harus dipertimbangkan ya waktu kita mau menentukan dia punya pengaruh dengan transaksi afiliasi, termasuk juga apakah bantuan tersebut bersifat sementara atau berkelanjutan. Jadi di sini di OECD menyatakan bahwa karakteristik yang terkait secara ekonomis itu yang berhubungan dengan suatu transaksi afiliasi harus entah dari negara A memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak negatif dari COVID-19. Jadi bantuan perusahaan ini diberikan dengan tujuan untuk menutup ya celah dari perbedaan permintaan yang diakibatkan oleh lockdown atau social distancing karena perusahaan produksi di negara A. Sehingga salah satu cara perhitungan dari net income dan taxable profit perusahaan tersebut bisa jadi seperti ini ya, di mana biayanya 100, di mana biayanya itu adalah 100, kemudian government assistance-nya itu senilai 10, dan cost after receiving government assistance 10 itu sekitar 90. Dan perusahaan ini mendapatkan markup 10% atas biaya 90 tersebut, sehingga yang ditagihkan ke prinsipal adalah 99. Sedangkan net income dan laba pajak yang dimiliki oleh perusahaan entitas itu hanya 9 yang ditahan di sini. Nah, di perhitungan itu ditunjukkan bahwa dengan menerima bantuan dari pemerintah akibat dari mempengaruhi bagaimana penetapan harga dari production entity kepada principals, di mana bantuan pemerintah tersebut yang diterima oleh entitas produksi mengakibatkan tagihan yang lebih kecil kepada induk perusahaan, sehingga ada perubahan di dalam penetapan harga transfer pricing. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan case sebelumnya, dikatakan di sini bisa jadi tax administration di negara A tersebut tidak setuju dengan pencatatan yang tadi. Jadi mereka bisa saja menetapkan bahwa bantuan pemerintah tersebut seharusnya diberikan kepada perusahaan yang hanya berdomisili di negara A dan tidak dapat dialokasikan ke luar negeri atau ke grup perusahaan yang berada di luar negeri. Sehingga seharusnya perhitungan dari net income dan taxable profit dari entitas produksi tersebut adalah cost of production entity 100, markup-nya tetap 10%, kemudian tagihan ke induk perusahaan 110, dan government assistance diakui di bawah 10, sehingga net income dan taxable profit dari production entity tersebut adalah 20, lebih tinggi daripada perhitungan sebelumnya. Nah, dalam perhitungan ini ditunjukkan bahwa harga transfer di awal sebelum menerima bantuan pemerintah. Ya, hal ini mengilustrasikan bahwa bisa jadi terdapat perbedaan akuntansi ya dari segi pandang akuntansi pada saat menerima bantuan pemerintah, di mana perbedaan tersebut dapat memberikan dampak terhadap analisis transfer pricing atau comparability analysis yang kita lakukan di local file. Sehingga treatment akuntansi dari perusahaan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan independen tersebut harus betul-betul diidentifikasi bagaimana treatment akuntansi itu memperlakukan government subsidi tersebut, harus betul-betul dipahamin. Ya, karena di beberapa kasus bantuan pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mengurangi dari biaya
Sedangkan di kasus yang lain bisa jadi cara pengakuannya berbeda. Sehingga dampak dari bantuan pemerintah ini harus diperlakukan dengan hati-hati ya, dan harus juga kita memiliki dokumen-dokumen pendukung untuk menunjukkan bahwa perbedaan akuntansi tersebut sudah dieliminasi dan sudah dilakukan adjustment, sehingga dalam melakukan comparability analysis informasi yang dibandingkan itu sudah lebih baik lagi. Nah, ini sekilas saja mengenai government assistance programs yang ada di Indonesia. Yang pertama taxation policies ya, di mana corporate income tax-nya sudah dikurangin ya dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan juga dikurangi menjadi 20% dimulai tahun pajak 2022. Dan untuk perusahaan yang TBK dan memiliki 40% saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan yang juga sudah memenuhi requirement tertentu, juga dapat memperoleh pengurangan PPh 3% lagi, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 PPh mereka menjadi 19% dan 17% pada tahun 2022. Ada juga tax insentif untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19 seperti PPh 21, 22, 25, dan PPN, VAT. Di sini juga poin ketiga yaitu mengenai insentif PPNBM untuk kendaraan bermotor tertentu yang berlaku ya, di mana pemerintah memberikan insentif PPNBM ditanggung pemerintah untuk penjualan beberapa kendaraan-kendaraan tertentu. Selanjutnya yang nomor 4 ini adalah di mana pemerintah menanggung insentif VAT untuk pengambil alihan ya, rumah ataupun flat residential apartment unit. Jadi ada berbagai macam program-program bantuan pemerintah yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan 2021, dan kita harus mempertimbangkan bagaimana itu dapat berdampak kepada comparability analytics. Baik, setelah topik mengenai government assistance, berikutnya yang terakhir adalah bagaimana dampak COVID-19 tersebut terhadap advance pricing agreement. Topik ini juga dibahas di dalam OECD guidelines terkait dengan COVID-19. Kita akan mulai dari peraturan di Indonesia terlebih dahulu. Di dalam artikel 3 paragraf 4 ya, per 17 tahun 2020, pada saat melakukan pendaftaran APA dan wajib pajak mengalami dampak negatif dari COVID-19, maka tingkat laba yang diajukan di dalam APA tersebut adalah berdasarkan proyeksi perhitungan APA dan juga melakukan adjustment, sehingga bagaimana hasilnya pada saat kondisi normal. Dan aplikasi tersebut dilakukan dengan cara mengisi formulir ya. Ada 2 formulir yang harus diisi terkait dengan COVID-19 ini di dalam APA. Yang pertama adalah proyeksi formulir laporan keuangan selama periode APA dan juga pengajuan dari harga transfer yang ditetapkan yang terkait dengan COVID-19. Dan formulir kedua berupa penjelasan dari proyeksi laporan keuangan serta elemen-elemennya selama periode APA yang mengindikasikan harga transfer yang diajukan tersebut terdampak COVID-19. Jadi kita bisa lihat di sini adalah screenshot layar dari formulir proyeksi elemen laporan keuangan selama periode APA yang menunjukkan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak COVID-19. Jadi di tabel ini kita bisa lihat di situ terdapat uraian breakdown dari income statement perusahaan yang terdiri dari peredaran usaha, harga pokok perusahaan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, laba operasi, sampai pada laba bersih. Dan setelah itu kita hitung margin keuangan berupa laba kotor dibagi
penjualan, laba kotor dibagi HPP, kemudian laba operasi dibagi dengan peredaran usaha atau return on sales, dan laba operasi dibagikan dengan biaya operasi ditambah dengan HPP atau yang diketahui dengan full cost markup atau return on total cost. Dan analisis uraian dari masing-masing items ini harus di breakdown ya. Item-item mana saja yang terdampak COVID-19 dan di input amount-nya, berapa kira-kira dampaknya COVID-19 untuk item tersebut. Jadi sebagai contoh, peredaran usaha atau mungkin harga pokok penjualan terdampak COVID-19 senilai 1 miliar rupiah, dan juga itu dijadikan sebagai dasar adjustment sehingga kita dapat memperoleh angka penyesuaian pada kondisi normal di kolom berikutnya. Dan penyesuaian ini juga dilakukan untuk tahun-tahun ke depannya berdasarkan proyeksi kita sampai mana COVID-19 tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dan form berikutnya yaitu penjelasan proyeksi elemen laporan keuangan selama periode APA yang menunjukkan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak COVID-19. Jadi di form B ini kita memberikan narasi ya, bagaimana COVID-19 tersebut dan penyesuaian yang kita lakukan terhadap akun peredaran usaha, terhadap akun harga pokok penjualan, biaya operasi, dan biaya lainnya atau penghasilan lainnya. Harus kita berikan penjelasan secara narasi di formulir B ini. Baik, kemudian selanjutnya bagi perusahaan yang sudah memiliki APA dengan kantor pajak pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah berlaku dan sedang berjalan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertimbangan khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan pertama, apakah wajib pajak dan kantor pajak masih terikat dengan APA yang sudah disetujui tersebut, mengingat terdapat perubahan ekonomi pada saat pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi OECD memberikan penjelasan bahwa APA yang sudah berlaku dan sudah disetujui tersebut harus tetap berjalan, dan juga terms and conditions-nya tersebut harus dihormati dan dijalankan, harus tetap junjung tinggi, kecuali apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang mengarah terhadap harusnya di-cancel atau dievaluasi lagi APA tersebut karena adanya critical assumptions yang dilanggar, yang tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini memiliki dampak yang berbeda-beda kepada setiap industri. Tidak sama, tidak seragam bedanya, karena ada mengalami penurunan permintaan dan penurunan penjualan oleh karena lockdown, PSBB, PPKM. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga industri lain yang bahkan mungkin memperoleh keuntungan pada saat COVID-19 ini, ya, di mana mereka punya customer malah semakin besar dan juga mereka malah mendapatkan manfaat dari opportunity yang muncul pada saat COVID-19 ini. Ya, sebagai contoh, mungkin perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan atau perusahaan yang bergerak dalam Oke, jadi baik. Oke, jadi ada perubahan kecil yang terjadi di dalam perusahaan manapun juga membuat perusahaan tersebut dibenarkan untuk melanggar critical assumptions tersebut. Dan juga apabila ada
pelanggaran dan bagaimana kondisi secara khusus tersebut dari wajib pajak dan juga dari lingkungan environment komersial, sehingga terjadi mungkin breach dari critical assumptions tersebut. Nah, apabila wajib pajak memiliki kekhawatiran bahwa mereka tidak dapat mengikuti kesepakatan yang sudah diambil di dalam APA tersebut, mereka harus proaktif ya untuk mendekati, mengapproach kantor pajak untuk mendiskusikan ya mereka punya concerns ini apabila mereka tidak dapat memenuhi persyaratan di APA tersebut. Jadi wajib pajak tidak boleh nih dengan serta-merta ya melanggar dari terms and conditions APA atau wajib pajak tidak boleh juga untuk melakukan price adjustment ya, mengubah ketentuan harga transfernya yang berbeda dengan yang telah disepakati oleh APA. Itu tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh wajib pajak. Harus terlebih dahulu dengan mendiskusikannya kepada kantor pajak. Oke, sebentar, selanjutnya. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kantor pajak harus menanggapi dari kegagalan wajib pajak ini untuk mengikuti dari critical assumptions yang sudah disepakati di dalam APA. Menurut OECD ada 3 opsi yang bisa diikuti. Yang pertama adalah revisi. Revisi adalah di mana ketentuan-ketentuan di dalam APA tersebut diubah berdasarkan negosiasi dan diskusi yang dilakukan wajib pajak dengan kantor pajak, dan perubahan itu efektif sejak tanggal revisi tersebut ke depannya. Sedangkan sebelum dari revisi tersebut, maka ketentuan yang berlaku adalah versi yang lama. Atau kedua, yaitu melakukan cancellation apabila memang tidak dapat diperoleh kesepakatan ya. Setelah dilakukan negosiasi ulang, tidak dapat diperoleh kesepakatan antara wajib pajak dan juga kantor pajak, maka mungkin saja dilakukan cancellation sehingga APA tersebut berhenti masa berlakunya sejak tanggal cancellations itu berlaku. Sementara sebelum cancellations itu berlaku, APA tersebut masih berlaku, masih harus diikutin. Jadi sebagai contoh, mungkin pada saat wajib pajak dan kantor pajak menyepakati untuk melakukan cancellation untuk APA pada tahun Juli 2021, maka cancellation itu hanya berlaku setelah transaksi Juli 2021 sampai seterusnya. Sedangkan sebelum Juli 2021 tersebut, ketentuan dari APA tersebut masih berlaku dan akan harus diikuti oleh si wajib pajak. Dan ketiga adalah revocation atau pencabutan dari APA tersebut, di mana dianggap APA tersebut tidak pernah dijalankan dan dari awal APA tersebut tidak diterapkan. Jadi revisi ini, kapan harus melakukan revisi, kapan harus melakukan cancellation atau revocation? Revisi itu lebih tepat digunakan apabila terdapat perubahan yang material ya dalam kondisi dari critical assumptions di dalam APA tersebut, dan kantor pajak serta wajib pajak bisa menyetujui ya revisi-revisi yang dimasukin ke dalam APA. Kemudian kapan cancellations itu boleh dilakukan? Nah, cancellation itu lebih tepat dilakukan adalah apabila di tahun 2020 atau 2021 terdapat ya pelanggaran dari critical assumptions yang material atau perubahan keadaan ekonomi yang material, atau wajib pajak tidak dapat memenuhi terms and conditions yang berada dalam APA tersebut. Dan terakhir, revocations itu akan lebih sesuai digunakan apabila terdapat kesalahan atau salah saji atau ada yang kurang pada saat
melakukan API request, ada fakta-fakta atau data-data yang salah, maka API tersebut dapat di-revoke, atau wajib pajak ini tidak dapat memenuhi cara-cara dasar dari API tersebut. Oke, namun di Indonesia opsi yang ada di dalam PMK 20 hanya ada berupa cancellation saja, sedangkan revision dan revocation opsi tersebut belum diatur dalam peraturan APA di Indonesia. Dan keempat, pertanyaan berikutnya adalah kapan wajib pajak harus memberitahu kantor pajak kalau mereka seandainya tidak dapat memenuhi critical assumptions dalam APA tersebut. Nah, OECD menyarankan agar wajib pajak harus menginformasikan ke kantor pajak sesegera mungkin, ya, kalau ada perubahan-perubahan yang mereka alami, atau begitu wajib pajak menyadari bahwa mereka akan mengalami perubahan yang sehingga tidak dapat mengikuti critical assumptions di dalam APA tersebut, harus segera diinformasikan kepada kantor pajak. Oke. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya wajib pajak ini mendokumentasikan apabila mereka tidak dapat memenuhi critical assumptions pada APA tersebut. Jadi, pada saat critical assumptions dari APA tersebut dilanggar, maka penting sekali bagi wajib pajak untuk mengumpulkan dokumen pendukung dan menyerahkannya kepada kantor pajak untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi bisa juga informasi yang disiapkan oleh wajib pajak adalah dikatakan di sini a descriptions of the narrowest relevant taxpayer business segment tracked by management that encompass the entities and covered transactions involved in the APA. Dan yang kedua adalah forecast terkait bisnis membandingkan forecast dan actual business segment, ya, untuk tahun yang terdampak COVID-19. Dan ada berbagai macam informasi-informasi lainnya lagi yang dapat digunakan untuk dokumen pendukung. Baik, sehubungan dengan selesainya presentasi saya pada siang ini, dan juga sudah tiba di pukul 11.30 di akhir kita punya morning briefing. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Demikian event SF Consulting Transfer Pricing pre-morning briefing dengan topik pembahasan how to navigate your transfer pricing implication of COVID-19 pandemic. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Sampai bertemu kembali pada event SF Consulting pre-morning briefing series berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe dan stay healthy. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gandhi. Terima kasih banyak Retno. Terima kasih juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang sudah hadir. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat memperoleh kesehatan dan perlindungan dari Tuhan.